Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah. Cuplikan ayat yang saya bacakan ini intinya adalah salah satu perintah Allah untuk membahas masalah arah sholat menghadap ke Masjidil Haram. Karena sebelum datang perintah ini, Nabi Muhammad sholat menghadap Masjidil Aqsa selama 16 bulan. Itu atas ijtihad semata oleh Nabi sendiri. Ya. Jadi pada satu ketika Nabi sementara sholat berjamaah, tiba-tiba datang perintahnya agar segera merubah sholat yang tadinya menghadap Masjidil Aqsa berubah ke arah Masjidil Haram. Dan perintah ini berlaku untuk seluruh manusia di atas bumi. Nah, tentu pada waktu itu belum ada bangunan masjid, maka masjid yang disebutkan di sini artinya seluruh permukaan bumi adalah tempat sujud, yaitu sujud sholat satu arah, yaitu menghadap ke Baitullah di Tanah Haram. Pemirsa, sebenarnya sejak terjadinya peristiwa ini maka bangsa Israel itu selalu iri, tidak pernah senang terhadap Islam. Kenapa? Karena ia menganggap dilucuti kiblatnya. Jadi bahkan mereka pernah ingin mencoba untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa itu. Lalu membangun kembali katanya Haikal Nabi Sulaiman di lokasi itu. Ya, untuk menjadikan ini Israel sebagai Israel Raya, sebuah rencana ingin mendirikan kota terindah di dunia. Ya, seperti Nabi Sulaiman. Pemirsa, baiklah kita kembali pada tema kita, bahwa kendati pun demikian, ada tempat-tempat khusus yang memang kita dilarang untuk melakukan sholat. Nah, baiklah kita ikuti dulu satu dialog antara Abi Dzar Al-Ghifari bersama Rasulullah SAW begini. An Abi Dzar Al-Ghifar, Sa'altu Rasulullah SAW, jadi aku bertanya kepada Rasulullah, ayu masjidah udiyal awal, masjid apa yang pertama-tama dibangun? Kata Rasulullah, Nabi berkata, Masjidil Haram. Summa ya Rasulullah, kemudian masjid apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, Masjidil Aqsa. Ya, kemudian bertanya lagi, ini Abi Dzar ya, kam bainahuma, berapa tahun antaranya? Kala Nabi, arba'ina sanatan, 40 tahun. Kemudian bertanya lagi, summa ya Rasulullah. Ya, Nabi lagi menjawab, qala haitsu adrakta sholata fasalli fakullaha masjidun. Ya, jadi kata Nabi, dimanapun kamu hendak sholat, maka sholatlah, karena semua permukaan bumi adalah tempat sujud. Itu namanya masjid itu karena belum ada bangunan. Lalu kemudian tempat-tempat yang dilarang untuk salat itu yang bagaimana? Nah, mari kita lihat sebuah hadis yang bersumber dari Sa'id Ibnu Jabir ya. Jadi Ibnu Jabir ini mengatakan, naha ayusalli fi sab'ati mawaqinu. Ya. Jadi diceritakan bahwa ada 7 macam keadaan tempat kita dilarang melakukan salat. Ya, yang pertama, fi masbar, tempat penambatan unta. Ya, maksudnya bukan hanya unta, tetapi termasuk juga binatang-binatang lain. Kalau kita di Indonesia semacam kerbau, kuda, kambing, sapi dan sebagainya. Nah, di situ biasanya ada tanda-tanda pantok kayu kecil, biasa begitu ya, atau pohon kayu bekas mengikat hewan dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, tempat pembayatan hewan.
pembantaian hewan. Al-majzaratu, ya, maksudnya kalau misalnya di tempat itu dipastikan pernah dijadikan tempat penyembelihan, ya, maka jangan sholat di situ. Tempat pembantaian yang dimaksud. Yang ketiga, wal makbaratu, di pekuburan. Nah, ini sudah jelas yang dimasukkan semua yang ada dalam lokasi pemakaman, tidak boleh kita sholat di situ. Kemudian yang keempat, waqariyatus syarifi, di punggung jalan raya. Ini biasanya terjadi kalau ada acara besar di masjid, sampai jemaah meluber keluar di punggung jalan. Tetapi kalau menurut saya, seperti kalau hari lebaran itu, jika jalan ditutup maka statusnya bukan lagi punggung jalan. Jadi kalau menurut saya hal itu bolehlah saja dilakukan sementara waktu untuk sholat. Yang kelima, di kolam. Ya, jadi wahammamin, di kolam, tempat permandian maksudnya, atau tempat rekreasi yang biasa kita lihat. Maksudnya tentu bukan sholat dalam kolam, bukan. Tetapi di sekitar kolam itulah yang dilarang, karena di situ banyak gentayangan setan-setan dan sekutunya. Sehingga pengelola sebenarnya seluruh tempat permandian itu perlu menyediakan rumah khusus untuk tempat sholat bagi pengunjung. Ya. Yang keenam, wafil atal ibni, tempat kandang hewan. Ya. Kalau tadi mengikat, tambah sekarang kandang. Jadi maksudnya meskipun tidak ada kelihatan hewan di situ, tetapi batas-batasnya masih kelihatan ada situ. Ada pagar, ada sekat, macam-macam dan lain-lain. Maka itu masih namanya kandang hewan, tidak boleh sholat di situ. Kemudian yang terakhir, di atas punggung Ka'bah. Wah, ini barangkali maksudnya ini di atasnya Ka'bah, ya. Allahu a'lam. Karena mungkin hal ini pernah terjadi. Waktu itu ada orang ditemukan sholat di atas Ka'bah, sehingga dia dilarang. Jadi sehingga muncullah larangan seperti ini. Pemirsa, kemudian ada juga pula tambahan, ya, satu tempat yang dilarang sholat. Kenapa saya katakan tambahan? Ini merupakan kesepakatan para ulama, yaitu di tempat-tempat pemujaan berhala. Maksudnya, ya, misalnya ada ruangan khusus, ya, apakah itu di rumah atau di tempat-tempat lain yang biasanya ditempati dukun-dukun sakti untuk melaksanakan acara ritual, tidak boleh sholat di situ. Biasa juga di bawah pohon yang dikeramatkan, jangan sholat di situ. Juga di pinggir pantai, ya, di pinggir pantai ini sering terjadi, ditempati mempersembahkan hidangan-hidangan untuk dewa atau leluhur dan sebagainya. Jadi semua yang kita tunjukkan ini, ya, perlu kita perhatikan. Kenapa hal ini dianggap perlu? Karena ini termasuk peringatan dari Rasulullah SAW agar kita senantiasa memelihara esensi sholat dari segala aspeknya. Baik pemirsa, saya kira sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Akhirnya jazakallahu khairan katsiran, nasrun minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.